Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aura Rusjovika dengan NIM 069 akan memberikan jawaban panduan isi rekaman yang berdasarkan video wawancara Dr. Tan Shoot Yen mengenai program makanan bergizi atau MBG, keracunan anak dan masalah gizi di sekolah. Nah, siapa sih Dr. Tan Shoot Yen itu? Nah, Dr. Tan Shoot Yen adalah seorang dokter gizi yang dikenal dengan lantang berbicara soal kedaulatan pangan dan kebudayaan makan di Indonesia. Kemudian inti isu yang dikritisi itu apa? Yaitu pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinilai amburadul karena menyimpang tujuan awal. Program ini didorong oleh orientasi bisnis dan kuantitas atau KPI daripada kualitas dan kesehatan yang ditandai dengan yang pertama yaitu penggunaan pangan asing atau ultra proses, yaitu mengganti pangan lokal dengan makanan industri yang dimodifikasi, diimpor atau ultra proses seperti salmon, tepung mie Korea, kimchi, dan lain-lain yang dirancang untuk kecanduan dan rendah gizi. Kemudian yang kedua ada masalah higienitas dan tata kelola atau hilangnya monitoring, evaluasi, dan supervisi serta budaya kebersihan yang buruk yang menyebabkan kasus keracunan dan memunculkan isu korupsi atau nepotisme dalam pengelolaan program. Kemudian yang ketiga ada hilangnya kedaulatan pangan, yaitu mengabaikan potensi pangan lokal demi mengejar keuntungan ekspor dan profit industri. Nah, jadi pesan utamanya itu masalah gizi adalah masalah tata kelola, budaya, dan law enforcement atau Indonesia itu harus kembali pada kedaulatan pangan dan fokus pada pola asuh. 17% tuh daya ungkit stunting serta protein hewani lokal alih-alih glorifikasi susu dan makanan impor. Kemudian ada analisis sosial budaya. Nah, fenomena sosial budaya ini penilaian nilai pangan, yaitu nilai luhur makan sebagai selebrasi, anugerah, dan amanah yang harus dijalankan dengan hormat malah telah bergeser menjadi asal-asalan atau mengikuti tren dan dinominasi selera, agak micin dan asing. Kemudian juga hilangnya kepercayaan atau trust. Kegagalan program oleh pemerintah atau institusi telah merusak kepercayaan publik hingga ibu-ibu tuh menyuruh anak membawa pulang makanan sekolah untuk diolah kembali. Kemudian erosi kedaulatan budaya itu penggantian pangan lokal dengan makanan asing dianggap sebagai upaya menghancurkan pola makan, bahasa, dan budaya bangsa. Kemudian apa sih keterkaitan dengan teori konsep sosio-antropologi gizi? Yang pertama itu pengaruh modernisasi dan konsumerisme. Tampak dalam kasus terjadi westernisasi pola makan, yaitu seperti burger, spaghetti, dan dominasi ultraproses yang sengaja didorong industri. Kemudian yang kedua itu ada peran institusi dalam perilaku gizi, yaitu dari pemerintah, sekolah, dan keluarga. Tampak dalam kasus kegagalan MBG adalah kegagalan sistematis institusi, yaitu institusi makro dari pemerintah itu gagal dalam good governance atau korupsi, nepotisme, dan law enforcement atau tidak ada simulasi yang menciptakan kegagalan di level bawah. Dan ada institusi meso, yaitu dari sekolah atau SPPG, gagal menerapkan standar kebersihan dan edukasi, bertindak sebagai penyalur kegagalan sistem. Dan ada institusi mikro atau keluarga itu berada dalam tekanan stres dan keterbatasan pengetahuan serta merusak pola asuh yang merupakan faktor krusial bagi gizi anak. Nah, kemudian pelajaran yang dapat dipetik itu masalah gizi adalah masalah multisektor yang melibatkan budaya, politik, dan tata kelola. Kualitas dan keamanan pangan itu harus menjadi prioritas absolut di atas kuantitas. Kemudian pandangan kritis terhadap MBG, yaitu visi MBG itu baik, namun implementasinya itu saat ini beresiko tinggi karena mengancam kedaulatan pangan, merusak prevensi rasa anak, dan menimbulkan masalah kesehatan baru atau keracunan akibat tata kelola yang buruk. Kemudian kontribusi perbaikan itu bisa pertama, perbaikan regulasi dan audit atau menerapkan moratorium bagi SPPG yang gagal dan mewajibkan sistem MES serta audit hands-on yang ketat.
Dan yang kedua ada penguatan pangan lokal, yaitu mewajibkan MBG berbasis 100% pangan lokal segar termasuk protein hewani untuk mendorong ekonomi sirkuler dan membangun dapur skala komunitas. Dan kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu edukasi gizi dan soft power, mengintegrasikan edukasi gizi dan budaya makan ke kurikulum sekolah dan menciptakan sekolah orang tua untuk meningkatkan kualitas pola asuh dan kesehatan mental keluarga sebagai kunci utama keberhasilan gizi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.